Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian di tutorial aplikasi statistik. Adapun materi kali ini kita akan membahas yaitu pengujian asumsi regresi berganda untuk heteroskedasitas dengan menggunakan grafik, uji Gleiser, dan uji Pak. Sebelum kita melakukan pengujian heteroskedasitas tersebut, kami mohon saudara untuk mendownload dulu data dari lokasi sebagai berikut di layar dan letakkan di folder komputer saudara. Ya, setelah saudara mendownload lalu meletakkan di folder komputer saudara, selanjutnya kita buka data tersebut dengan SPSS. Kita lihat kita mempunyai 5 variabel, yaitu Y1, Y2, S1, S2, dan S3 dengan 15 data. Namun di dalam hal pengujian ini kita akan menggunakan hanya variabel Y1, S1, S2, dan S3. Y1 merupakan variabel dependent dan S1, S2, S3 merupakan variabel independent, sehingga persamaan regresi berganda kita berbentuk Y1 sama dengan B0 plus B1 S1 plus B2 S2 plus B3 S3 plus error. Baiklah, kita mulai saja bagaimana cara melakukan pengujian heteroskedastik dengan menggunakan grafik. Pertama, klik Analyze seperti biasa di dalam regresi, lalu Regression, lalu Linear, yaitu tahap pertama. Berikutnya akan muncul dua kotak, yaitu Dependent dan Independent, dan juga kotak yang berisi seluruh variabel yang sudah kita baca. Kita pindahkan variabel dependent kita yaitu Y1 ke kotak dependent dengan cara mengklik Y1 dan mengklik tanda panah ini, sehingga akan muncul Y1 di kotak dependent variable. Dan selanjutnya dengan cara yang sama kita klik S1, S2, dan S3, lalu kita klik lagi tanda panah, akan masuk ke variabel independen di kotak independen. Ya. Selanjutnya kita klik yaitu plot. Kita lihat akan muncul dua buah sumbu Y dan X. Sumbu Y kita isi dengan Z pret, kita pindahkan dari kotak yang tersedia ini seperti biasa. Kita klik separate, lalu kita klik tanda panah masuk ke yaitu kotak Y, dan berikutnya ada S residual. Kita klik residual, kita klik tanda panah, lalu kita masuk ke S residual sebagai sumbu X, dan jangan lupa kita mengklik normal property plot, lalu klik continue. Selanjutnya kita lihat hasilnya adalah merupakan suatu output SPSS, di mana di dalam pengujian heteroskedastik dengan menggunakan grafik kita hanya menggunakan atau memerlukan yaitu plotting variable dependent namanya Y1 antara regression standardized relative value dengan regression standardized residual. Dari sini kita bisa melihat apakah heteroskedastik tersebut terpenuhi apa tidak. Ini kita lihat plotting atau nilai-nilai ya, yang kita plot antara dua variabel ini, kita lihat tidak membentuk suatu pola apapun ya, sehingga ya, dikatakan bahwa residual tidak terjadi heteroskedastik, tidak terjadi heteroskedastik. Berikutnya adalah uji Gleiser. Uji Gleiser ini adalah yaitu dengan melakukan suatu regresi terhadap residual absolute. Kita lihat pertama, lakukan regresi dengan Y1, B0, B1, S1, dan B2, S2, B3, S plus E, lalu save nilai E residual, lakukan absolute nilai residual tersebut, lakukan dengan transform, regresikan dan uji koefisien B1, B3 dengan bentuk persamaan adalah
absolute errornya kita absolutkan, tidak tanda negatif, semua positif, dengan beta 0 plus beta 11 plus beta 22 plus beta 3 jika koefisien B1, B2, B3 tidak signifikan, maka dikatakan tidak terjadi heteroscedastik. Ya, inilah hasil dari transformasi kita. Kita lihat ini adalah residunya, dia akan tercipta sendiri. Lalu ini adalah kita ABS-kan, kita absolutkan. Lalu ini adalah ln EI2 untuk uji pak, ln X1, ln X2, dan ln X3. Kita lihat hasilnya dari ANOVA kita, ya, koefisien tabel kita ternyata bahwa X1 not signifikan yaitu 0,85, S2 juga not signifikan 0,496, dan X3 itu 0,63 juga not signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa koefisien X1, X2, X3 tersebut berada di atas p-value 0,05 atau tingkat kesalahan kita 5%, yaitu dengan nilai 0,45, 946, dan 0,636, sehingga simpulkan tidak terjadi heteroscedastik. Dengan uji pak dengan uji Glaser sebenarnya hampir sama, hanya perbedaannya adalah kalau dalam uji pak kita menggunakan ln E kuadrat, B0 plus B1 ln S1 plus B2 ln S2 plus B3 ln S3. Inilah perbedaan yang mendasar. Kita ciptakan ln masing-masing E, X1, X2, X3, lalu kita regresikan, ya, dan kita uji koefisien B1, B2, B3 nya seperti biasa. Kalau tidak signifikan seluruh B1, B2, 3, maka dikatakan tak terjadi heteroscedastik. Ya, ini kita lihat hasilnya. Ln S1 0,540, ln S2 0,826, ln S3 0,529. Artinya bahwa tidak terjadi heteroscedastik karena nilai signifikan value dari S1 S3 di atas 0,5 yaitu 0,580, 0,826, dan 0,529. Ya, demikianlah. Itu pengujian heteroscedastik dengan 3 macam metode. Tentunya dalam prakteknya kita boleh memilih salah satu. Yang paling banyak adalah metode grafik dan metode yaitu Glaser. Demikian, dan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial statistik yang